Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Kaswati sebagai moderator. Berikut ini adalah anggota kelompok saya, yaitu 1. Fajar Wulaningsih, 2. Ikhtiar Widiasih, 3. Vindi Ayu Saputri. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Dan selanjutnya, analisis teknis tidak mencoba untuk mengukur nilai intrinsik suatu sekuritas, melainkan menggunakan grafik dan alat-alat lain untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat menyarankan aktivitas masa depan. Mengidentifikasikan suatu tren atau pola penggerakan harga saham yang berulang adalah tujuan utama daripada analisis teknikal, tentunya dengan harapan agar dapat menemukan sinyal untuk beli, tahan atau jual. Dalam melakukan analisis teknikal saham hanya ada beberapa data utama yang diperlakukan, yaitu perubahan harga saham atau instrumen lainnya, dan nilai transaksi. Para analisis teknikal memilih harga menjadi 4 jenis, yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutup. Perbedaan analisis teknikal dengan analisis fundamental. Yang pertama, analisis teknikal mendasarkan diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis fundamental secara top-down mendasarkan diri pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor industri. Tiga prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis teknikal adalah sebagai berikut. 1. Market price discounts everything atau diskon pasar segalanya, yaitu segala kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa falas secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara, seperti faktor ekonomi, politik fundamental, dan termasuk juga kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti adanya peperangan, gempa bumi, dan lain sebagainya akan tercermin pada harga pasar. 2. Price move in trend atau harga bergerak dalam tren, yaitu harga valuta asing akan tetap bergerak dalam satu tren. Harga mulai bergerak ke satu arah, turun atau naik. Tren ini akan berkelanjutan sampai pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan. 3. History repeats itself atau sejarah cenderung terulang. Karena analisis teknikal juga menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar, maka pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Pola historis ini dapat terlihat dari waktu ke waktu di grafik. Pola-pola ini mempunyai makna yang dapat diinterpretasikan untuk memprediksi pergerakan harga. Keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Yang pertama, keuntungan penggunaan technical analysis terkait dengan asumsi yang digunakannya. Yang kedua, para analis teknikal percaya bahwa investor akan bisa memperoleh abnormal return jika investor mampu mengakses informasi secara cepat, punya kemampuan analitis yang tinggi, dan punya insting yang tajam atas apa yang akan terjadi terhadap harga pasar jika ada informasi baru. Yang ketiga,
Bagi para analis teknikal, dengan menggunakan data-data pasar, investor hanya perlu mengidentifikasi bagaimana kecenderungan pergerakan harga saham dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan membeli atau menjual saham. Untuk memanfaatkan waktu penyesuaian harga saham sehingga bisa memperoleh keuntungan. Kritik terhadap analisis teknikal. Yang pertama, kritik penggunaan technical analysis juga terkait dengan asumsi yang mendasarinya dan keefektifan pendekatan analisis teknikal dalam memprediksi harga saham. Yang kedua, kritikan yang paling tajam muncul dari para penganut hipotesis efisiensi pasar, yang sama sekali tidak percaya bahwa harga saham di masa yang akan datang akan dipengaruhi oleh pergerakan harga saham masa lalu. Yang ketiga, kritikan berikutnya berkaitan dengan keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang panjang. Teknik-teknik analisis teknikal. Para analis teknikal juga disebut sebagai chartist karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik atau chart pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Beberapa teknik penggunaan grafik atau charting dalam analisis teknikal yaitu: pertama, the dot theory, yang kedua, chart pola harga saham, yang ketiga, analisis rata-rata bergerak, dan yang keempat, analisis relative strength. Selanjutnya, the dot theory. Teori ini dikemukakan oleh Charles H. Dow pada tahun 1800-an yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Primary trend adalah pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. 2. Secondary trend atau intermediate adalah pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. 3. Minor trend atau day-to-day move merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Selanjutnya, rata-rata bergerak. Tujuan dari penggunaan teknik ini yaitu untuk mendeteksi arah pergerakan saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Dalam perhitungan rata-rata bergerak ini, data yang dipakai yaitu data harga penutupan saham atau closing price untuk waktu tertentu, misalnya 200 hari. Selanjutnya, teknik rata-rata bergerak dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari data harga penutupan saham harian selama beberapa periode pengamatan. Investor juga dianjurkan untuk membeli saham jika garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Lalu, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik, dan harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Pada garis rata-rata bergerak, investor disarankan untuk menjual saham jika yang pertama, harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Yang kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Yang terakhir, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan atau berada di bawah garis rata-rata bergerak tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan tabel gambar garis rata-rata bergerak.
relative strength. Pada relative strength ini digunakan untuk menggambarkan rasio antar harga saham dengan indeks pasar ataupun dengan industri tertentu. Hasil dari perbandingan relative strength ini biasanya digambarkan dengan plot-plot yang menunjukkan perbandingan harga relatif saham selama jangka waktu tertentu. Dari gambar yang telah disusun, investor dapat melihat perbandingan kekuatan saham-saham terhadap industrinya atau juga terhadap dengan indeks pasar. Contoh dari relative strength yang pertama berikut adalah harga saham bulanan perusahaan PT Pakuan Jati Tbk dan PT Daya Sakti Unggul Corporation Tbk pada tahun 2004. Dengan menggunakan teknik relative strength, bagaimana kinerja saham Pakuan Jati dibandingkan saham Daya Sakti Unggul Corporation? Bisa dilihat pada tabel gambar di samping merupakan contoh tabel relative strength. Selanjutnya, untuk mencari relative strength, nilai investasi pada kedua saham tersebut dibuat sama jumlahnya terlebih dahulu pada awal periode. Selanjutnya, rasio nilai investasi saham Pakuan Jati terhadap Daya Sakti dihitung pada tiap bulan sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Trading rule dalam analisis teknikal. Trading rules atau juga bisa dikatakan aturan perdagangan dipakai atau dipergunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan guna membeli atau menjual saham. Dapat dilihat pada di bawah ini terdapat contoh trading rules dalam analisis teknikal. Lalu berikutnya metode penguploadan grafik. Yang pertama ini grafik batang atau bar chart. Grafik batang ini mencerminkan kisaran perdagangan atau trading range pada suatu periode tertentu yang akan dianalisis. Kebanyakan metode penggrafikan ini menempatkan harga pada aksis vertikal dan waktu aksis horizontal X. Dapat dilihat grafik batang atau bar chart pada gambar di bawah. Bagian atas dari batang menunjukkan catatan harga tertinggi, sedangkan bagian bawah menunjukkan catatan harga terendah. Garis horizontal atau tick mark pada sebelah kiri batang mencerminkan harga buka, dan garis horizontal sebelah kanan batang mencerminkan harga tutup atau closing or settlement price. Selanjutnya, contoh bar chart bisa dilihat pada gambar berikut. Terdapat contoh bar chart. Untuk selanjutnya yaitu grafik kandil. Untuk memulai sebuah analisa, kita harus mampu membaca grafik terlebih dahulu. Grafik yang biasa dipakai adalah grafik sederhana antara harga versus waktu. Sumbu X sebagai sumbu Y sebagai harga. Sebenarnya ada lagi jenis grafik lainnya, seperti bar chart, dan chart dan lainnya. Tapi yang paling representatif yaitu grafik canvas ini atau grafik kandil. Yang selanjutnya yaitu model siklus pasar dan identifikasi tren pasar. Yang pertama, model siklus pasar. Perbedaan tren terkait dengan perbedaan unit rentang waktu. Untuk tujuan praktis, terdapat 4 bentuk tren. Yang pertama, tren jangka pendek, yaitu antara 3 hingga 6 minggu. Yang kedua, tren jangka menengah, antara 6 minggu hingga 9 bulan. Yang ketiga, tren primer, antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang keempat, tren sekuler, antara 8 tahun hingga 12 bulan. Model siklus pasar. Salah satu prinsip dasar analisis teknikal adalah bahwa harga tidak bergerak secara langsung naik atau turun, melainkan bergerak secara zigzag. Dan selanjutnya yaitu transisi tren. Pada gambar pertama menunjukkan bahwa transisi tren dari positif ke negatif, sedangkan gambar yang kedua menunjukkan transisi tren dari negatif ke positif. Support dan resistance.
Dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan harga saham, dikenal adanya dua istilah penting untuk menggambarkan pergerakan harga saham, yaitu yang pertama, support level adalah volume yang pembelian aktual atau potensial yang cukup untuk menghentikan tren menurun dari suatu harga dalam suatu periode yang cukup besar. Yang kedua, resistance level adalah volume penjualan aktual atau potensial yang cukup untuk memenuhi semua penawaran hingga menghentikan harga yang lebih tinggi dalam waktu tertentu. Untuk selanjutnya yaitu formasi bahu dan kepala, head and shoulder formation. Kepala dan bahu merupakan salah satu dari berbagai pola harga yang banyak digunakan dalam analisis teknikal. Pola-pola tersebut terjadi sebagai pembalikan ke atas atau ke bawah dan sebagai informasi kelanjutan atau konsolidasi. Untuk memberikan gambaran mengenai cara bekerja para analisis teknikal, berikut ini ada beberapa metode analisis teknikal saham yang paling umum digunakan dan mudah dipahami. Yang pertama, move average atau MA. Rata-rata bergerak adalah salah satu dari sekian banyak metode analisa harga saham yang sering digunakan dalam analisis teknikal saham. Move average adalah rata-rata harga saham selama periode waktu yang telah lalu dan kemudian diplot ke dalam grafik beserta harga saham aktual di pasar saat itu. MA yang berasal dari rata-rata harga saham selama 5 hari perdagangan, contohnya ditulis sebagai MA 5. MA yang berasal dari harga selama 15 hari ditulis sebagai MA 15. Jadi, move average menyatakan rata-rata harga saham tersebut akan dihitung lagi seiring dengan berjalannya waktu. Data harga yang digunakan biasanya adalah harga penutupan. Yang kedua yaitu simple move average atau SMA, dibentuk oleh nilai rata-rata dari N periode terakhir. Dan yang ketiga yaitu weighted move average atau WMA. Pembobotan nilai pada WMA tergantung dari periode yang kita tentukan. Semakin sebesar periode, maka pasar pembobotan nilai perhitungannya.